Belum siap rajin. Lagi makan nggak ada? Enggak. Jangan dilihat ya. Sono dikit. Mulai ya. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak. wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas waktunya, kesediaan waktunya untuk bisa menggunakan destinasi saya tentang budaya positif di sekolah, di mana destinasi ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk bisa memberikan imbas kepada guru-guru khususnya di sekolah sendiri untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih maksimal di komunitas kita, khususnya di sekolah kita sendiri. Untuk budaya positif ini saya akan mulai penjelasannya. Jadi saya kasih waktu setiap slide itu 20 detik, jadi agak lama ya kira-kira. Karena ini bentuknya video. Ya, untuk konsep tentang budaya positif ini ada beberapa permasalahan yang akan kita sampaikan, yaitu ada 7. Ya, pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, ada keinginan kelas, dan ada segitiga restitusi. Di mana budaya positif ini adalah untuk mengembangkan karakter siswa, ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan karakter siswa agar terbentuk siswa yang bisa karakter profil Pancasila. Nah, kita yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yaitu ada 2 paradigma belajar pada zaman kolonial, kemudian ada paradigma belajar baru pada masa kini. Di mana paradigma belajar pada masa kolonial Belanda adalah rakyat hanya belajar tentang berhitung, menulis, dan apa adanya, seperti itu. Sementara paradigma belajar pada saat ini adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa, berpusat kepada murid, hanya ditujukan pada murid untuk mencapai kebahagiaan murid dan mencapai karakter profil pelajar Pancasila seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, paradigma baru itu adalah di mana pembelajaran itu berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi pembelajaran itu hanya tidak berpusat pada guru saja, tapi pada murid, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kondisinya. Jadi kondisi siswa saat ini adalah siswa sesuai zaman dan kondisinya alamnya. Nah, di dalam ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu di mana Ki Hajar Dewantara itu sudah menegaskan bahwa kita sebagai guru itu laksana seorang petani. Namanya petani itu kita hanya merawat tanaman. Ketika tanaman itu bagaimana tidak subur, kita memberi pupuk, menyiram air, ya, memberi asupan-asupan yang bergizi supaya tumbuhan itu adalah tumbuh dengan baik. Nah, jadi tidak ada unsur pemaksaan terhadap kondisi siswa. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan dorongan-dorongan, memberikan pengetahuan, memberikan pembinaan karakter kepada siswa. Sementara siswa sendiri itu punya potensinya sendiri yang ada dari dalam dirinya sendiri, berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya yaitu alam daripada siswa itu, namanya anak kecil adalah dunianya dunia bermain. Jadi pola pikirnya masih pola pikir bermain.
Nah, kita sebagai seorang guru, ibarat sebagai petani hanya bisa merawat kondisi siswa, memberikan asupan yang baik, memberikan dorongan yang baik sehingga siswa itu berkembang dengan sempurna seperti itu. Ya. Nah, lalu disiplin positif ini adalah di mana dimaknai dari kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan orang lain. Dalam hal ini adalah siswa. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan dari siapa? Bagi kita. Kalau menurut penerapan ini. Tetapi sebagai pendidik kita bertujuan adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada pada nilai-nilai kebajikan yang mereka punya, kebajikan universal, ya. Dan juga bisa memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi bahwa perilaku mereka, kedisiplinan mereka itu berasal dari dorongan diri sendiri, bukan berasal dari dorongan luar atau dorongan ekstrinsik. Jadi kita menggali potensi siswa itu bisa menimbulkan bahwa apa yang mereka lakukan ada dorongan atau kesadaran dari diri mereka sendiri. Begitu. Nah, disiplin positif ini salah satu cara untuk bisa menumbuhkan kesadaran tadi, untuk bisa menumbuhkan kesadaran anak-anak bahwa melakukan sesuatu itu bukan karena hadiah atau bukan karena ancaman atau bukan karena hukuman. Jadi kita membangkitkan motivasi intrinsik dari kesadaran anak, kesadaran diri anak. Nah, jadi pemahaman bahwa kita anak salah dihukum, anak salah harus diberi ganjaran, itu sebenarnya menurut kajian dan itu ada sesuatu yang salah. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Kita bangkitkan saja kesadaran positif dari anak-anak bahwa mereka pun memiliki potensi yang akan timbul dari dirinya sendiri. Gitu. Nah, dasar kebutuhan manusia ini ya dipandang sebagai untuk memandang murid itu adalah ada 5. Di sini ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah kaitannya dengan kebutuhan murid, yaitu bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kebebasan, dan kebutuhan untuk kesenangan. Maksudnya seperti ini. Bertahan hidup artinya kita memandang murid ya sebagai murid ya. Murid itu punya sesuatu yang mereka itu berbuat sesuatu itu ingin memilih rasa bahwa saya itu diterima oleh guru saya. Saya punya sesuatu, punya potensi, saya merasa dihargai oleh guru saya, sehingga kebutuhan akan diterima, akan cinta dan kasih sayang itu adalah kebutuhan yang bangkit dari lahir siswa sendiri. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, karena kita memandang anak itu ya dunianya yang memang dunia kebebasan, dunia bebas ya. Jadi anak itu punya rasa bebas sebagai anak yang pola pikirnya punya kebebasan, mereka selalu bergerak ke sana ke sini, bergerak ke sana ke sini. Itu sesuatu yang wajar menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sebagai guru adalah membina, memberikan hal-hal unsur-unsur positif, menanamkan kepositifan di dalam jiwa anak itu. Kemudian, nah di dalam motivasi perilaku ini, ketika anak berbuat sesuatu itu punya ada motivasi. Ya tadi yang saya bilang, motivasinya ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu adalah berasal dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang harus kita gali pada sisi anak. Sementara motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan rumah, dari lingkungan mereka bermain. Itu motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita gali adalah, kita kembangkan adalah motivasi
intrinsik anak supaya anak itu lahir ya rasa tanggung jawab bahwa mereka di kelas, oh saya tidak boleh seperti ini, oh saya tidak boleh seperti ini di kelas. Itu adalah kesadaran dari diri dengan bantuan dari dorongan guru seperti itu ya. Nah, motivasi contoh dari motivasi eksplisit ini motivasi eksplisit contohnya ya. Mereka melakukan disiplin karena takut, itu kan karena eksplisit, karena takut dihukum atau karena menghindari hukuman. Kemudian mereka melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, itu motivasi eksplisit karena ada dorongan dari luar. Nah, sementara motivasi intrinsik ya, mereka itu punya tadi harga diri, punya nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Itu motivasi yang berasal dari dalam sendiri. Nah, mereka melakukan disiplin itu karena akan kesadarannya sendiri bahwa mereka punya nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya ada pada diri mereka. Seperti itu. Nah, ini yang harus bisa dikembangkan oleh guru-guru khususnya. Kemudian ya. Nah, setelah kita berhasil melakukan pembinaan dan penanaman kesadaran diri pada siswa, nah sehingga ketika penanaman disiplin itu, maka ada yang namanya disiplin dengan identitas gagal, yaitu di mana dengan identitas gagal, yaitu kita memahami suatu disiplin itu dengan adanya hukuman, dengan adanya penghargaan. Itu sisi negatifnya seperti ini. Dengan adanya hukuman maka mereka akan merasa menyakitkan bagi siswa itu ya. Kemudian dengan adanya hukuman, mereka akan merasa terpaksa. Benar ya, ini agak terganggu videonya ya. Dengan ada hukuman mereka akan merasa terpaksa, nomor 3. Kemudian dengan ada hukuman murid akan menjadi takut, ini melaksanakan sesuatu itu karena rasa takut. Kemudian juga murid akan menyembunyikan kesalahan. Ketika mereka bersalah, mereka akan pura-pura ya, tidak ada kejujuran. Nah itu identitas gagal namanya. Kemudian murid akan menjadi rendah diri ketika berbuat salah, lalu kita hukum di depan kelas untuk berdiri. Itu akan membangkitkan bahwa murid akan merasa rendah diri, merasa malu dengan teman-temannya dihukum. Nah kemudian ada hukuman, ada juga yang namanya penghargaan. Ternyata penghargaan itu ya, menurut teori itu tidak efektif. Kenapa? Karena dengan adanya penghargaan, murid akan melakukan itu karena penghargaan. Ketika penghargaan itu tidak ada, mereka akan malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau untuk melaksanakan ketertiban di kelas seperti itu. Kemudian juga penghargaan akan merusak hubungan atau adanya sifat iri. Ketika anak melakukan sesuatu lalu dihargai oleh guru, diberi imbalan, diberi penghargaan, murid yang lain akan merasa wah dia mendapat imbalan, maka timbul rasa iri pada anak ya. Kemudian akan mematikan kreativitas. Betul tadi, ketika mereka diberi imbalan, besoknya ketika imbalan itu tidak ada, mereka akan merasa enggak dikasih aja ini, enggak usah, jadi mematikan kreativitas. Kemudian juga ada lagi menghukum dengan sistem ranking. Nah, jadi yang akan dapat ranking, ya, yang nggak dapat ranking akan dihukum. Ya, dihukum dengan sistem ranking. Yang dapat ranking diberi imbalan, yang tidak dapat ranking dihukum. Nah, itu sesuatu yang tidak baik seperti menurut keadaan tersebut. Kemudian penghargaan atau ada juga merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi anak itu merasa, jadi harga diri anak itu kan mereka punya nilai diri, nilai positif yang ada pada diri. Nah dengan adanya hadiah, ya menurut keadaan ada merampas hak mereka untuk bisa menghargai diri sendiri. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nah konsekuensi ini sesuatu yang ketika ada begini, oh kamu akan seperti ini. Kalau kamu telat, maka kamu akan mendapatkan ini. Ketika kamu rajin, maka akan mendapatkan seperti itu. Konsekuensi. Nah, konsekuensi itu pertama bisa menguatkan dalam jangka panjang. Menguatkan artinya
bahwa anak itu akan timbul kesadaran bahwa oh saya melakukan sesuatu itu karena ada hal positif yang bisa saya dapat, itu konsekuensi. Kemudian perlu adanya monitoring lebih berkelanjutan. Jadi dengan adanya istilah konsekuensi ini, anak akan merasa oh saya dan guru juga adanya selalu pengawasan yang stimulus pengawasan yang terus menerus konsisten gitu. Kemudian ada stimulus, ada respon. Jadi kalau konsekuensi itu kan anak berbuat sesuatu, anak akan merasa oh iya saya akan menyadari di sini oh saya akan seperti ini kalau saya berbuat seperti ini. Jadi timbulnya dari dalam diri sendiri. Itu konsekuensi. Nah, satu lagi yang bisa lebih, kemudian murid dengan ada konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Ya, akan menghormati peraturan. Kemudian kelima, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Artinya gini, murid itu sudah tidak lagi berpikir nanti seperti ini, karena sudah sadar akan potensi dirinya, akan kesadaran nilai kebaikan pada dirinya, mereka akan sadar jadi oh saya ketika bangun pagi harus cepat-cepat mandi, jalan ke sekolah. Nah itu sudah timbul kesadaran diri sendiri. Nah yang lebih baik lagi adalah adanya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah mengembalikan keadaan anak seperti keadaan semula. Artinya seperti ini, ketika anak berbuat salah, maka guru adalah memberikan kesadaran untuk anak bisa kembali menyadari kesalahan. Artinya guru tidak bersikap menyalahkan atau menilai sesuatu itu salah. Jadi ketika anak berbuat salah, guru justru membantu anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti ini misalnya, ketika dua orang anak berantem, mungkin menghina orang tua. Nah, ketika guru menilai antara dua anak ini berantem menghina orang tua, nah guru tidak, kamu salah, kamu ngapain ini ngatain orang tua ini, kamu juga salah, kenapa? Tidak menyalahkan, tapi guru membantu. Oh iya kenapa kamu mengatai atau menghina orang tua ini? Nah, jadi guru menggali informasi dari anak sebab apa dia berbuat seperti itu, menggali informasi. Nah anak bilang ya dia juga menghina orang tua saya pun menghina dia. Nah guru memvalidasi kesalahan. Artinya gini, ketika anak itu oh dia ya kamu benar, ketika bapak dalam posisi kamu pun bapak juga akan melakukan sesuatu yang sama. Ketika kamu merasa orang tua kamu dihina, bapak juga pasti akan juga marah. Jadi guru merespon positif apa yang dilakukan anak, itu namanya validasi kesalahan. Jadi memang anak dalam kondisi salah, tetapi guru bersikap tidak menyalahkan, tetapi memvalidasi. Oh ya, apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang benar. Karena bapak pun seperti itu pada posisi kamu, kalau orang tua bapak dihina pasti juga bapak marah. Itu namanya memvalidasi kesalahan. Nah, kemudian hasil dari validasi kesalahan itu adalah nanti ada namanya menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan. Nah, kalau di antara dua orang ini sudah merasakan, kita sudah tahu informasi yang didapat, kita menanyakan keyakinan. Oke, kamu berdua adalah dalam posisi yang salah. Kamu merasa nggak ada sesuatu yang dilanggar dalam peraturan kita di kelas? Nah, kita menanyakan keyakinan anak bahwa kita sudah pernah membuat suatu peraturan atau keyakinan kelas bahwa kita sama-sama saling menghormati antar teman. Misalnya kita sudah berbuat keyakinan kelas itu menghormati antar teman. Nah, kita tanya keyakinan anak, kamu merasa nggak ada sesuatu yang dilanggar kesepakatan kita di kelas? Anak tahu nyadari, oh ya ada, yaitu saling menghormati. Nah itu namanya menanyakan keyakinan, itu restitusi. Nah itu lebih bijak seperti itu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Jadi memperbaiki kesalahan, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan tapi tidak mendapatkan judgement dari guru bahwa itu adalah salah, tetapi justru guru memberikan solusi. Ya. Nah, ini ciri-ciri restitusinya yaitu bahwa restitusi itu menguatkan fokus pada solusi. Kita berfokus pada solusinya, tidak berfokus pada permasalahannya. Permasalahannya anak saling menghina orang tua. Kita cari solusinya, yaitu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bahwa kita sama teman adalah saling menghormati. Kita tanyakan, kamu ada nggak yang merasa dilanggar? Oh ya ada, yaitu saling menghormati. Nah disitulah akhirnya terjadi kesepakatan untuk saling memaafkan. Nah, jadi anak tidak merasa, oh saya disalahin nih, saya benar menghina orang tua saya, tapi saya nama guru tambahin bahwa saya salah. Jadi tidak merasa salah. Nah, ini saya contohkan misalnya dengan ini contoh murid datang terlambat, ya murid datang terlambat. Nah perbedaannya dengan hukuman, kalau murid datang terlambat, kalau hukuman murid akan disuruh berdiri 15 menit misalnya, kemudian guru akan marah-marah. Kemudian yang ketiga, murid akan disuruh menulis saya tidak terlambat selama sebanyak 180 hari. Itu kalau hukuman, ya kan? Nah kalau konsekuensi, ya guru akan memberikan konsekuensi untuk anak. Ya udah kamu salah terlambat, oke sekarang kamu boleh ikut pelajaran dulu di kelas, ya nanti setelah istirahat kamu tetap di kelas. Nah itu konsekuensi. Kemudian yang kedua, guru tugaskan siswa menghormati peraturan. Nah kalau sudah ada konsekuensi, kalau telat itu tidak boleh istirahat, anak-anak akan merasa oh ya itu sudah konsekuensinya. Lalu dengan restitusi apa perbedaannya? Kalau dengan restitusi tadi guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian guru membantu mencari solusi. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati, karena tadi ya guru tidak menjelaskan satu sama lainnya, sehingga anak juga merasa dihargai, sehingga mereka terjadi keterbukaan antara guru dan siswa dan mereka akan bertemu permasalahan itu saling memaafkan. Jadi tidak menghukum, ya tidak memberikan ganjaran apapun. Kemudian di sini posisi kontrol, itu dari si guru. Posisi guru di sini ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi guru sebagai teman, ada posisi guru sebagai pemantau, ada posisi guru sebagai manajer. Maksudnya seperti ini. Guru sebagai penghukum biasanya ini ya kontrol nih. Kita di posisi apa? Kalau guru sebagai penghukum, anak yang salah akan selalu dianggap salah. Kamu salah, sudah telat, ya, sudah nggak pakai sepatu, sudah kamu hukum. Nah itu posisi sebagai penghukum guru. Ya. Kemudian kalau guru posisinya sebagai pembuat rasa bersalah akan seperti ini. Jadi anak bersalah, jadi guru akan merasa anak itu walau sudah bersalah dia merasa iya benar saya salah nih. Karena guru mengatakan kamu gimana sih nak? Ya bapak sudah ngajarin kamu capek-capek, tapi kamu tetap aja nggak paham, nggak mau nulis. Sehingga anak itu melatih rasa bersalah. Nah itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ada guru yang sifatnya sebagai teman. Kalau sebagai teman, ya kalau guru sebagai teman, kalimatnya akan ya sudah kamu rasa punya salah, ya bapak maafkan, silakan kamu nulis kembali. Itu guru sebagai teman, tidak menyalahkan, tidak juga tidak menyalahkan, tidak juga memposisikan diri pada dia. Jadi seolah sebagai teman. Nah, negatifnya kalau guru memposisikan sebagai teman, anak ketika guru tidak berpihak kepada dia, anak
akan timbul negatif lagi, artinya akan melakukan hal yang sama. Bapak kemarin bapak baik, saya sekarang kok enggak. Itu sisi negatifnya. Nah, yang paling bagus adalah sebagai sisi manajer. Guru itu satu lagi sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Pemantau itu artinya ketika melakukan sesuatu, guru itu akan melihat atau melakukan sesuatu berdasarkan data. Contoh seperti ini, anak salah, guru akan bertanya, sebenarnya jam peraturan di sekolah itu jam berapa sih masuk? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi guru itu nggak menyalahkan, tapi menanyakan, kamu tahu nggak jam sebenarnya masuk sekolah itu sebenarnya jam berapa? Jam 7. Nah, kamu ini sudah jam 7 lewat masuk. Jadi guru sebagai pemantau, dia ketika memecahkan suatu masalah berdasarkan data hal yang sudah ada. Itu contoh ini. Contoh guru sebagai penghukum akan berkata seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan. Itu guru dengan suara yang sangat kencang. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah akan melontarkan kalimat seperti ini, berapa kali bapak bilang sama kamu, bapak kecewa sama kamu. Nah, itu guru sebagai membuat rasa bersalah, anak akan, oh iya saya salah. Nah, kalau guru sebagai teman, akan mengucapkan kalimat seperti ini, ayolah yang tertib, ya, buat bapak ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Itu guru sebagai teman. Kalau guru sebagai pemantau akan mengucapkan kalimat seperti ini, kamu sudah melanggar, apa peraturan sekolah yang sudah kita sepakati konsekuensinya. Itu guru sebagai pemantau. Nah, kalau guru sebagai manajer, dia bisa berbuat sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Itu kalau posisi manajer. Kalimatnya adalah seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu guru sebagai posisi manajer. Jadi tadi restitusi tadi, guru itu sebagai manajer. Jadi menanyakan kepada anak, kenapa kamu mengatakan menghina orang tua ini? Habis dia menghina orang tua saya. Oh, betul apa yang kamu lakukan. Jika bapak seperti kamu, bapak juga akan melakukan hal yang sama. Jadi sebagai teman juga sebagai manajer. Nah, hubungannya dengan kedisiplinan ini, maka ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas. Tetapi peraturan itu kan nanti anak akan merasa tertindas, maka disebutlah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu akan membangkitkan kesadaran anak untuk bisa mematuhi peraturan-peraturan, sehingga ini menjadi suatu keyakinan bagi anak, tidak menjadi suatu pemaksaan. Kalau peraturan kan ada unsur pemaksaan, tapi kalau sudah keyakinan, oh iya saya harus nulis karena saya yakin usaha akan senang. Jadi sudah menjadi suatu keyakinan. Jadi diharapkan kita ini membuat keyakinan kelas bagi anak, bisa membuat keyakinan kelas, bukan menjadi peraturan, tetapi akan membangkitkan kesadaran anak. Ya, kesadaran anak. Jadi anak yang digali, ayo kita di kelas ini buat keyakinan, bukan guru yang membuat, tetapi anak. Ayo, menurut kamu apa yang harus kita laksanakan di kelas ini seperti ini. Jadi kita meminta dari anak, bukan kita yang membuat. Jadi kalau anak yang membuat, maka anak akan tahu konsekuensinya. Tapi kalau guru yang membuat, ya itu anak akan merasa bahwa di balik peraturan itu akan ada hukumannya. Jadi gitu. Jadi akan sulit. Tapi kalau dari permintaan dari anak, kita gali apa yang anak mau, nah itu menjadi keyakinan kelas. Ya, seperti itu teorinya. Lalu bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Nah ini pertama, ya, kalimat-kalimatnya abstrak. Artinya kalimatnya itu ya menghormati sesama. Jadi tidak kalimat langsung, tapi kalimat yang sifatnya abstrak. Melaksanakan tugas. Ya, tugas kan banyak, ada PR, ada tugas apa lagi. Kemudian
ini proses pembuatan keyakinan kelas. Pertama berdiskusi kepada anak, kemudian merumuskan peraturan-peraturan kelas. Lalu peraturan itu ketika sudah dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini menjadi sebuah pembiasaan bagi anak, menjadi sebuah pembiasaan. Ya, karena sudah menjadi keyakinan, maka akan menjadi pembiasaan. Kemudian ini cara membentuk keyakinan kelasnya. Pertama, lebih abstrak dari peraturan kalimat-kalimatnya. Kedua, kalimatnya sedikit aja yang mudah diingat, jangan yang terbelit-belit. Kemudian pernyataannya bersifat universal. Ya. Kemudian selesaikan dengan kondisi kelas. Jadi menyelesaikan kondisi kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak kalimat yang negatif. Jangan, bukan. Tapi yang kalimatnya positif. Kemudian semua warga kelas harus dilibatkan, ya, biar mereka merasa mereka dihargai. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, dan juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menjadi seorang yang selalu belajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu beberapa disiplin positif atau budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Jadi mumpung kita belum memulai pembelajaran, maka pada saat nanti pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas, peraturan kelas, lalu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, sehingga karena itu sudah menjadi suatu keyakinan kelas, maka insya Allah anak akan menyadari dan potensi anak akan timbul, kemudian karakter anak akan terbentuk. Insya Allah itu yang kita harapkan. Yang mungkin demikian desimasi saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bisa menjadi budaya di kita. Amin ya Rabbal alamin. Hebat. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sarwanto, SPDMM, sebagai kepala sekolah SD Cempaka Baru 01, tempat di mana Pak Toha bertugas dan mengajar. Saya bangga kepada Pak Toha, terutama juga guru-gurunya semuanya punya kemauan yang sangat bagus dan semangat yang tinggi untuk memajukan dalam meningkatkan kompetensinya dan keahliannya, khususnya kepada Pak Muhammad Toha yang mau mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah Pak Muhammad Toha sudah melaksanakan kegiatan pengimbasan kegiatan program guru penggerak, di mana pada hari ini melakukan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan bagian aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan pengimbasan ini menjadi permanen dan selalu dilakukan oleh Pak Muhammad Toha. Dan semoga kegiatan ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman guru yang lain untuk mengikuti jejaknya Pak Toha. Juga semoga budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Pak Toha dalam diseminasinya dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Baik guru-gurunya maupun tendiknya dan juga siswa-siswi yang ada di Cempaka Baru 01. Sehingga budaya positif menjadi warna di sekolah ini. Saya sangat mengapresiasi yang sangat tinggi atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Muhammad Toha. Semoga program pendidikan calon guru penggerak yang sedang dijalaninya dapat berjalan dengan sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Nur Prihati, guru SDN Cempaka Baru 01 sebagai rekan kerja dari Bapak Muhammad Toha.
saya mengajar di kelas 6C. Saya ingin memberikan sedikit testimoni kepada Bapak Toha atas presentasinya diseminasi budaya positif. Menurut saya dengan Pak Toha memberikan ilmu kepada kami pada waktu yang lalu, itu menambah wawasan kami guru-guru di sekolah untuk lebih menerapkan disiplin kepada siswa. Kami menjadi lebih tahu, kami menjadi lebih mengerti ya apa itu budaya positif yang bagaimana yang dapat diterapkan di sekolah kami, sehingga siswa-siswa kami tentunya akan menjadi lebih disiplin, kemudian lebih berkonsekuensi terhadap apa-apa yang telah dilakukan murid kami. Ya, kedepannya harapan kami ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Toha dapat membuat sekolah kami lebih maju, murid-murid kami lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan tentunya lebih baik lagi. Terima kasih, demikian testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Peby Suryandari, guru kelas 5A. Saya teman dari Bapak Muhammad Toha yang ada di SDN Cempaka Baru 01 akan memberikan testimoni mengenai diseminasi hal-hal yang positif. Setelah Pak Toha memberikan pengarahan atau penjelasan mengenai diseminasi positif, sangat menginspirasi saya sebagai guru untuk menerapkan hal-hal mana yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan di kelas ataupun nanti di sekolah, dan juga menginspirasi murid-murid yang ada di SDN Cempaka Baru 01 untuk lebih bertingkah laku lebih baik lagi dari yang sebelumnya belum tahu, menjadi lebih baik lagi dalam hal bersikap positif. Sekian dari testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.